Halo, senang bisa mengobrol lagi. Pernah nggak di satu titik kamu merasa, kok hidupku begini-begini saja ya? Bukan melulu karena keadaan saat ini buruk atau kurang bersyukur, tapi karena rasanya harusnya aku bisa lebih dari ini. Lalu muncul pertanyaan yang pelan tapi mengganggu. Apa memang aku tidak punya potensi apa-apa? Padahal jauh di dalam kita tahu seharusnya kita mampu. Aku sendiri sering merasa seperti itu. Dan semakin kesini, aku semakin sering melihat perasaan yang sama di banyak orang. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa potensiku tidak keluar? Atau apa memang aku tidak punya potensi apapun? Yuk kita ngobrol, merenung sejenak, memahami, mencari tahu. Mengapa potensi seringkali tidak pernah benar-benar berkembang? Kita bertukar pikiran di komentar ya. Ada satu asumsi yang cukup umum dalam cara kita memandang manusia, bahwa jika seseorang tidak berkembang, itu karena ia tidak mau atau tidak punya kemampuan. Asumsi ini terdengar logis. Namun dalam banyak kajian tentang perilaku manusia, kenyataannya jauh lebih kompleks. Seringkali yang kita lihat sebagai stagnasi, keadaan mandek, tidak berubah, bukanlah karena tidak ada kemampuan, melainkan hasil dari interaksi antara potensi, rasa aman, dan lingkungan. Banyak orang tampak berhenti di satu titik, padahal jika ditelusuri, mereka pernah menunjukkan performa yang baik, pernah menyelesaikan sesuatu di atas rata-rata dirinya, pernah membuktikan bahwa mereka mampu lebih. Pertanyaannya kemudian bukan apakah potensi itu ada, melainkan mengapa potensi itu tidak berlanjut. Dalam psikologi motivasi, keberhasilan kecil tidak selalu menghasilkan dorongan lanjutan. Pada sebagian orang, ternyata keberhasilan justru menaikkan beban mental. Ekspektasi berubah, standar meningkat, dan identitas lama mulai terasa tidak cukup. Di titik inilah banyak orang berhenti, bukan karena gagal, tetapi karena tidak siap hidup dengan tuntutan versi dirinya yang baru. Istilah sekarang tidak siap naik kelas. Untuk meredakan ketegangan itu, pikiran sering mencari jalan yang paling aman. Salah satunya melalui perbandingan sosial. Kamu keren, aku tidak bisa seperti kamu. Kalimat ini tampak sederhana, namun secara kognitif, ia mengandung anggapan bahwa hasil tertentu hanya bisa dicapai melalui kehidupan yang sama persis. Padahal perkembangan manusia bersifat kontekstual dan adaptif. Jalur pertumbuhan jarang identik, bahkan ketika tujuannya serupa. Ketika perbandingan tidak cukup menenangkan, muncul rasionalisasi lain yang terdengar lebih dewasa. Aku tidak berminat. Satu kalimat yang juga sering aku katakan. Dalam banyak kasus, ini tidak selalu pernyataan tentang minat, melainkan cara pikiran menjaga keseimbangan internal. Menariknya, aktivitas yang tidak diminati itu seringkali sudah menjadi bagian dari keseharian. Hanya belum diakui sebagai kompetensi yang layak dikembangkan. Yang dibutuhkan sebenarnya bukan perubahan arah hidup, melainkan kenaikan tingkat keseriusan. Namun kenaikan ini tidak terjadi di ruang kosong. Lingkungan memiliki peran yang tidak kecil. Tidak semua orang bertumbuh di sekitar mentor, mempunyai model peran, ada tokoh yang bisa dicontoh, atau sistem keluarga dan sistem masyarakat lingkungannya menjamin bahwa mencoba dan gagal itu aman.
Dalam konteks seperti ini, bertahan di level yang ada seringkali merupakan strategi adaptif, bukan penolakan terhadap potensi. Ketika kondisi ini berlangsung lama, stagnasi perlahan berubah dari situasi sementara menjadi identitas pribadi. Dan disinilah muncul pertanyaan yang lebih mendasar, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami. Apakah pertumbuhan selalu merupakan kewajiban? Adakah fase hidup di mana bertahan terlebih dahulu merupakan pilihan yang masuk akal? Banyak penelitian menunjukkan bahwa perubahan yang bertahan lama hampir selalu lahir dari rasa memiliki kendali, bukan dari tekanan. Tidak ada dorongan cepat atau resep instan untuk mengubah potensi menjadi pertumbuhan. Yang bisa dilakukan adalah melihat pola-pola yang sering luput. Memahami mengapa diam kadang terasa lebih aman. Kemudian perlahan menilai kembali pilihan-pilihan yang sebenarnya masih tersedia. Belum bergerak, tidak otomatis berarti ada yang tidak beres. Bisa jadi kita memang masih dalam fase sebelum pertumbuhan. Seperti biji yang baru disemai, penuh potensi, tapi belum menjadi apa-apa. Ini fase yang jarang dibicarakan, tapi dialami oleh banyak orang. Dan dari sini muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana kalau kita tidak tahu potensi diri kita sendiri? Karena tidak semua orang pernah benar-benar mengenali potensi dirinya. Sebagian bahkan menyangkal keberadaan potensi itu dalam dirinya. Kenapa bisa begitu? Kalau kita lanjutkan sekarang, obrolan ini tidak akan selesai. Jadi, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan pelan-pelan. Bersama-sama kita mencoba memahami, menganalisa, dan mencari jawaban. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berpikir bersama.